Dalam kepercayaan agama Samawi, khususnya Islam, hari akhir atau hari kiamat nanti banyak makhluk-makhluk aneh yang akan muncul di dunia ini. Makhluk-makhluk ini ada yang sudah eksis keberadaannya di zaman dulu banget, dan ada pula yang baru akan muncul saat hari akhir tiba. Nah, kira-kira makhluk apa aja ya yang akan muncul di hari kiamat kelak? Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen dimana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan membahas makhluk-makhluk yang akan muncul saat hari kiamat menurut kepercayaan agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi merupakan dua tokoh yang akan membantu dan membela manusia beriman dari makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman nanti. Namun, Minser tidak akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam serta Imam Mahdi, dan akan berfokus dengan makhluk-makhluk jahat yang kelak akan menyesatkan manusia dan merusak bumi. Di urutan pertama, siapa lagi kalau bukan Dajjal? Salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya para nabi maupun pendakwa palsu. Para nabi sesat ini akan membuat umat muslim banyak yang murtad. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah berkata, "Demi Allah Subhanahu wa taala, kiamat kelak akan terjadi hingga muncul 30 orang pendusta yang diakhiri oleh pendusta bermata satu atau Dajjal." Dari hadis lain, diketahui bahwa Dajjal ini buta di salah satu matanya. Selain itu, ciri-ciri Dajjal yang lain yakni memiliki rambut keriting, berperawakan besar dan berjalan tidak normal, serta terdapat tulisan kafir di dahinya. Nantinya, Dajjal akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan mengembara ke seluruh penjuru dunia tanpa ada yang terlewat satupun untuk mengumpulkan pengikut. Menurut Sahih Muslim, ia akan mengembara selama 40 hari, di mana satu hari akan terasa seperti setahun, kemudian sehari seperti sebulan, berkurang menjadi sepekan, dan waktu yang tersisa akan terasa seperti hari-hari biasa. Selain itu, dikisahkan pula jika Dajjal ini akan keluar dari kota Persia, bernama daerah Yehudia. Dajjal akan mendatangi seluruh negeri, daerah, kota, desa, bahkan hingga seluruh lorong dan gang yang ada di muka bumi. Hanya ada dua kota yang tidak akan dimasuki Dajjal, yakni kota Mekah dan Madinah. Lalu, kenapa Dajjal bisa banyak pengikutnya kelak? Karena Dajjal diberikan kelebihan di mana setiap daerah yang ia kunjungi, daerah itu akan subur sekalipun tempat tersebut gersang. Tidak hanya itu, dikatakan pula kalau Dajjal bisa bikin peternakan menjadi berkembang pesat dalam waktu singkat. Selain bisa menyuburkan tanah, Dajjal juga memiliki kemampuan untuk membawa atau mengeluarkan api dan air, menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan mengeluarkan harta dari reruntuhan bangunan. Gak heran kalau nanti ketika dia akan mengaku dirinya adalah Tuhan, banyak manusia yang akan mengikutinya. Akhir kisah Dajjal terjadi ketika ia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dajjal menyadari kalau ia dan bala tentaranya tidak akan bisa mengalahkan Nabi Isa. Dajjal pun kabur sebelum akhirnya dikalahkan Nabi Isa di pintu kota Lut, Palestina. Para pengikutnya lari terbirit-birit hingga bersembunyi di balik batu maupun di bawah pepohonan. Namun, batu dan pohon tempat mereka bersembunyi ini cepu. Mereka memberitahu kepada orang mukmin tentang keberadaan para pengikut Dajjal sebelum akhirnya ditumbangkan oleh orang-orang mukmin. Ya, singkatnya begitulah kisah tentang Dajjal. Tentunya masih panjang jika kita membahas tentang Dajjal secara rinci. Kedua, ada Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kematian Dajjal, dunia akan memasuki era kedamaian yang belum dirasakan sebelumnya. Jadi, digambarkan kalau dunia saat itu akan damai, tenang, dan tentram. Nabi Isa alaihissalam pun akan memimpin umat manusia dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan, menghancurkan salib dan menghapus segala pajak yang tidak adil, sehingga orang-orang saat itu akan hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Dikisahkan pula kalau kedamaian juga menyelimuti hewan-hewan di saat itu.
Gak ada lagi tuh namanya hewan buas dan hewan jinak, karena keduanya akan hidup secara berdampingan. Lagi damai-damainya, lalu keluarlah makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kedua makhluk itu keluar dari dua gunung yang sedang terhimpit. Keduanya disegel oleh tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Kedatangan Ya'juj dan Ma'juj telah dikabarkan lewat surah Al-Anbiya ayat 96-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran kalau mereka ini memakan apa saja yang dilihatnya. Misalnya memakan batu, kalajengking, ular, harimau, dan segalanya. Ya'juj dan Ma'juj membunuh semua orang yang tidak terlihat seperti mereka. Bahkan, setiap tempat yang mereka lewati pasti langsung rusak. Di satu riwayat menyebutkan, Ya'juj dan Ma'juj akan meminum sebuah danau atau tabariyah dan akan habis ketika rombongan terakhir baru datang. Sebagai informasi, sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini masih termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salam, sama seperti manusia pada umumnya. Keduanya adalah suku yang hobi menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Makanya disegel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tembok Zulkarnain tadi. Meski tidak ada yang bisa mengalahkannya, kelak mereka semua akan mati oleh ulat-ulat kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terperangkap dalam sebuah tembok yang dibuat Zulkarnain, yang lokasinya tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan pula, setiap kali mereka berusaha melubangi tembok tersebut, keesokan harinya Allah menutup lubang itu kembali, dan akan terus berulang setiap harinya. Ketiga, Dabah al-Ard. Makhluk mengerikan selanjutnya yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Dabah. Dalam bahasa Arab, makhluk ini lebih dikenal sebagai Dabatul Ard, di mana Dabah bermakna monster atau hewan buas, sedangkan Ard adalah bumi. Kehadiran makhluk melata ini digambarkan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82 yang berbunyi, apabila perkataan telah jatuh di atas mereka, kami keluarkan seekor Dabah, binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabah memiliki ciri-ciri berukuran besar, tangan kirinya memegang tongkat Nabi Musa dan tangan sebelah kanan memakai cincin Nabi Sulaiman. Memiliki banyak kaki dan dapat berbicara layaknya manusia. Kalau berdasarkan tafsir dari Ibnu Zubair, Dabah ini kepalanya seperti kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Dabah ini kemudian akan memberi tanda pada wajah setiap manusia, di mana wajah orang mukmin akan bercahaya, sedangkan wajah orang kafir akan gelap. Yang keempat, burung Anka. Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi timur. Burung ini memiliki tubuh yang sangatlah besar, hingga cakarnya bisa membawa seekor gajah. Selain itu, burung Anka juga memiliki leher yang panjang dan memiliki 4 sayap. Anka sangat hobi memangsa seekor gajah, unta, dan juga kuda. Bahkan, saking rakusnya nih, dia tidak segan-segan untuk memangsa manusia. Dikisahkan jika burung tersebut dulu tinggal di Gunung Falaj, tempat yang sulit dijangkau manusia biasa. Suatu ketika, burung Anka mulai mengganggu pemukiman kaum Ras, sebuah kaum yang tinggal di dekat Gunung Falaj. Kaum Ras adalah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan api. Mereka sama sekali tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing mereka. Sampai suatu saat, kaum Ras merasa takut dan resah dengan keberadaan burung Anka. Kaum tersebut meminta bantuan kepada Nabi Hanzalah untuk mengusir atau membunuh burung tersebut dan berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada dirinya dan juga kaumnya.
Allah pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah dan mengirimkan api dari langit yang membakar burung Anka dan seluruh keturunannya hingga tidak bersisa. Burung Anka pun punah dari muka bumi. Namun, kaum Ras tidak menepati janjinya. Mereka tetap menyembah pohon Sanaubar dan api. Mereka juga tetap menolak dakwah Nabi Hanzalah, bahkan mencoba membunuh Nabi Hanzalah dan pengikutnya. Allah akhirnya murka kepada kaum Ras dan mengirimkan angin yang sangat kencang, hingga menghancurkan rumah-rumah mereka. Allah juga mengubah mereka semua menjadi batu-batu yang berserakan di padang pasir. Kaum Ras pun binasa dari muka bumi. Dan yang terakhir yakni ikan Nun. Nabi Muhammad SAW menyebutkan jika salah satu tanda kiamat adalah munculnya seekor ikan Nun yang akan menelan seluruh air laut kelak. Ikan ini juga merupakan ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam dalam kisah umat agama Samawi. Ikan Nun kerap dimiripkan dengan ikan paus yang berukuran sangatlah besar, melebihi ikan paus biru saat ini. Ada beberapa hadis yang menyebutkan kalau ikan Nun ini sebesar gunung. Banyak yang berpendapat kalau ikan Nun masih hidup sampai saat ini. Namun dia bersembunyi dan akan muncul saat hari kiamat tiba. Kisah ikan Nun sendiri disebutkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 139-145 yang berbunyi, "Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit." Selain kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan Nun, ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah berhubungan langsung dengan ikan Nun, tentunya dengan izin Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman merasa sangat bangga dan bersyukur dengan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nabi Sulaiman lalu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperkenankan untuk memberi makan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak tanggung-tanggung, Nabi Sulaiman beserta anak buahnya, baik dari kalangan manusia maupun jin, mengumpulkan makanan selama 40 hari penuh. Lalu makanan-makanan itu berhasil terkumpul di sebuah padang yang luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Sulaiman, siapakah yang akan engkau beri makan terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman kemudian menjawab, "Makhlukmu yang ada di darat dan di laut, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memanggil ikan Nun serta memerintahkannya untuk memenuhi undangan dari Nabi Sulaiman tersebut. Ikan Nun kemudian bergerak menghampiri kumpulan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rezekiku melalui tanganmu." Nabi Sulaiman kemudian mempersilahkan ikan Nun tersebut untuk menikmati hidangannya. Kepada ikan Nun, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Silakan makan." Dan ternyata, kumpulan makanan yang telah dikumpulkan segunung itu habis dalam waktu sekejap. Bahkan ikan Nun berkata jika ia masih lapar dan meminta Nabi Sulaiman untuk mencarikan makanannya lagi sampai ia kenyang. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman tidak bisa berkata-kata, bersimpuh serta menunduk takluk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian sujud sambil berucap, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tidak terpikirkan." Dari sinilah Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Nah, sources itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia tentang makhluk-makhluk yang akan muncul di hari kiamat nanti. Terlepas dari cerita itu semua, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan baik yang kita peroleh di dunia. Semoga sources bisa mengambil hikmah dari pembahasan ini ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Klik Source. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk mendapatkan konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.